Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBCA, BRI, Mandiri, dan BNI apakah memang sudah hancur dan apakah batal window dressing di tahun ini? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat, harga saham Big Bang sedang mengalami penurunan di bulan Desember 2024. Kondisi ini cukup unik mengingat biasanya di bulan Desember saham bank cenderung naik, tapi di tahun ini memperlihatkan hal yang berbeda. Apakah saham-saham ini memang sudah jelek, ataukah kondisi saat ini sebenarnya merupakan kesempatan bagus untuk membeli di harga murah? Kita akan membahas dari berbagai sisi. Untuk itu nonton hingga selesai. Sebagai informasi, video ini dibuat beberapa hari yang lalu, sehingga mungkin ada sedikit perbedaan data harga saham dan lain-lain. Pertama kita lihat dari sisi probabilitasnya. Ini merupakan tampilan data per 5 tahun, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Kita lihat pertama saham BCA, di mana pada bulan Desember tahun 2024, saat video ini dibuat masih turun 3,5%. Saham BRI yang turun 4,4%, saham BMRI yang turun 7,7%, dan BBNI yang turun 14,6%. Nah, dari 4 saham ini, kamu bisa lihat di sini, memang BCA sempat mengalami penurunan yang lebih besar di tahun 2022, sekitar 8% di bulan Desember. Tapi untuk BRI, Mandiri, dan BNI, penurunan harga saham di tahun 2024 bulan Desember ini merupakan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Contoh seperti saham BRI yang turun 4,4% yang mana merupakan penurunan tertinggi. Saham BMRI yang turun 7,7% yang merupakan penurunan tertinggi. Dan saham BNI yang turun 14,4% yang juga merupakan penurunan tertinggi. Kesimpulannya, dari 4 saham ini, saham BNI turun paling besar di bulan Desember tahun 2024. Kemudian kita bahas kilas terkait harga sahamnya. Saat video ini dibuat, BCA di harga 9.650 yang masih naik 2,39% selama tahun 2024. BRI 4.060 yang turun 28,4% selama tahun 2024. Mandiri 5.675 yang turun 7,3% selama tahun 2024. Dan BNI 4.260 yang turun sekitar 20,7% selama tahun 2024. Kesimpulannya, saham BRI turun paling besar selama tahun 2024 hingga video ini dibuat. Tapi jika kamu melihat perbandingan data dengan beberapa video yang sebelumnya sempat saya upload, ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk saham BNI dan saham Bank Mandiri juga. Sehingga kita lihat saja hingga akhir tahun seperti apa. Apakah nantinya memang sudah tidak ada window dressing untuk 4 saham bank ini di tahun 2024? Ataukah mungkin nanti akan terjadi suatu kejadian yang unik di mana harga sahamnya tiba-tiba naik? Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Kemudian kita bahas dari historical harga sahamnya. Bisa kamu lihat di sini, harga saham BCA paling stabil dalam 10 tahun terakhir, di mana meskipun mengalami penurunan di tahun 2024, tapi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir, masih berada pada angka yang cukup tinggi. Sedangkan untuk saham BRI, kamu bisa lihat di sini, terjadi penurunan dari harga tertingginya, dan harga saat video ini dibuat mirip seperti harga pada beberapa tahun yang lalu. Sepertinya pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021, serta tahun 2022. Itu artinya harga saham BRI di angka 4.060 sudah turun cukup signifikan sehingga menyentuh angka harga saham beberapa tahun sebelumnya. Untuk saham Mandiri bisa dikatakan juga masih cukup tinggi meskipun sempat mengalami penurunan dari angka awalnya di atas 7.000 dan kini hanya 5.675, tapi angka ini masih bisa dikatakan cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk saham BNI, pada harga saham 4.260 mirip seperti harga saham pada beberapa tahun yang lalu. Nah, kesimpulannya dari 4 saham ini, BRI dan BNI turun menyentuh harga beberapa tahun sebelumnya yang cukup signifikan. Untuk aspek historical PBV-nya, kita lihat dulu di sini. Untuk BBCA, rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 4,4 dan saat ini 4,65 yang artinya di atas rata-rata book value-nya. Untuk BRI, rata-rata adalah 2,52 dan saat ini 1,9 yang berarti di bawah rata-rata book value-nya. Untuk saham Mandiri, rata-rata book value-nya adalah 1,95 kali dan angka saat ini berada pada rata-rata book value-nya. Untuk saham BNI, rata-rata book value-nya adalah 1,31 dan saat ini 1,01 kali, yang berarti di bawah rata-rata book value-nya.
Kesimpulannya, dari 4 saham ini, saham BRI dan BNI yang berada di bawah dari rata-rata book value selama 10 tahun terakhir. Dengan penurunan terbesar yaitu saham BRI, di mana menyentuh angka -2 standar deviasinya. Dari data ini kamu bisa lihat saham mana yang paling menarik untuk sisi valuasinya. Tapi ingat, ini hanya dari sisi valuasi. Sedangkan untuk mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan, kamu juga mempertimbangkan banyak aspek lainnya selain valuasi. Kemudian kita lihat sekilas terkait rasio profitabilitasnya. Untuk BCA, gross profit margin 89,3%, BRI 69,4%, Mandiri 62,4%, dan BNI 57,4%. Untuk gross profit margin, BCA memiliki gross profit margin yang paling besar. Untuk net profit margin BCA 47,6%, BRI 29,3%, Mandiri 37,52%, dan BNI 29,9%. Untuk net profit margin juga, BCA mencetak angka yang paling tinggi. Kesimpulannya, dari aspek profitabilitas hingga kinerja Q3 tahun 2024 ini, memang BCA memiliki profitabilitas yang paling menarik. Tapi secara garis besar, 4 saham bank ini masih memiliki gross profit margin dan net profit margin yang sangat besar dan sangat bagus hingga Q3 tahun 2024. Sehingga semuanya masih bisa diperhitungkan dari aspek profitabilitasnya. Kemudian dari aspek dividen, BCA menawarkan dividen yield sekitar 2,8% di tahun 2024, BRI 7,8%, Mandiri 6,2%, dan BNI 6,5%. Dari sini kamu bisa lihat, saham BRI punya dividen yield paling tinggi dengan angka 7,8%. Tapi sebenarnya untuk saham BRI, Mandiri, dan BNI, dividen yield saat video ini dibuat bisa dikatakan melebihi dari dividen yang biasanya dibagikan, biasanya dengan angka 3-5%. Tapi kini sudah di atas 6-7%. Sedangkan BCA, angka dividen yield-nya bisa dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun, berkisar di antara 2-3%. Kemudian kita bahas dari aspek net income-nya, hingga data Q3 tahun 2024 yang dianualisasi. Diproyeksikan BCA mencetak angka net income 54,7 di tahun 2024, BRI 60 triliun, Mandiri 56 triliun, dan BNI 21,7 triliun rupiah. Nah, jika kamu lihat di sini, sebenarnya dari semua saham ini memiliki angka net income yang sangat luar biasa besar. Tapi untuk BRI sendiri mengalami sedikit penurunan meskipun tidak terlalu signifikan berdasarkan data Q3 yang dianualisasi. Artinya kita tidak tahu nanti hingga Q4 datanya akan seperti apa. Mungkin saja mengalami kenaikan kinerja tapi bisa juga mengalami penurunan kinerja. Ini hanya berdasarkan data anualisasi hingga Q3-nya. Sehingga untuk memastikannya, kita harus menunggu data hingga akhir tahun atau per Desember tahun 2024. Tapi berdasarkan data ini kamu bisa melihat saham mana yang mencetak laba terbesar dan saham mana yang memiliki growth laba terbesar. Ingat, growth laba dan pencapaian laba itu merupakan dua hal yang berbeda. Bisa saja saham itu memiliki laba yang sangat besar tapi growth-nya sudah terbatas. Di sisi yang lain, mungkin saja saham itu memiliki laba yang tidak terlalu besar dibandingkan saham lain tapi growth labanya yang paling besar. Itu artinya di masa depan ada potensi terjadi kenaikan laba yang lebih besar juga. Kesimpulan, pertama, saham Big Banks BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI masih sangat baik berdasarkan kinerja hingga Q3 2024. Kedua, kejadian penurunan harga saham untuk BRI dan BNI di tahun 2024 seperti mengingatkan kembali kondisi tahun 2020 saat harga saham turun secara tidak rasional. Ketiga, kalau kamu mau koleksi saham Big Banks dengan harga yang lebih rendah, momentum di tahun 2024 bisa dipertimbangkan. Keempat, tawaran dividen yield yang besar untuk saham Big Banks cukup jarang terjadi. Artinya kesempatan ini bisa dikatakan cukup langka. Kelima, jika laba keempat bank tersebut dijumlahkan, angkanya sudah mencapai ratusan triliun hanya dalam waktu 9 bulan saja. Artinya 4 bank itu sangat memiliki peran penting di perekonomian Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, apakah yang membuatmu takut dengan saham-saham tersebut? Sebagai informasi, saya juga sudah pernah buat satu video menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas satu topik tentang dividen investing. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya dapat dividen 100 juta setahun hanya dengan membeli saham? Jika mendapat dividen 100 juta per tahun, berarti setidaknya setiap bulan kamu sudah punya passive income sebanyak 8,3 juta. Lumayan kan, lebih tinggi dari gaji UMR.
Tentu saja ada modal yang dibutuhkan untuk membelinya, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa disiasati. Pertama, fokus di lembar saham bukan di jumlah uang. Untuk mendapat dividen seperti yang disimulasikan, kamu fokus ke jumlah lembar saham. Fakta menariknya, dengan jumlah lembar saham yang sama, kamu bisa saja mengeluarkan modal yang lebih kecil atau bahkan lebih besar. Kenapa? Alasannya karena harga saham terus bergerak. Jika kamu bisa beli saham pada harga yang lebih rendah, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Fakta menariknya, beberapa saham yang tadi kamu lihat dalam simulasi itu sebenarnya ada beberapa yang harganya sudah turun banyak. Artinya sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen 100 juta lebih besar dari yang ditampilkan. Karena harga sebenarnya pada kondisi normal di atas itu. Tapi karena harga saat video ini dibuat sudah turun banyak, modal yang dibutuhkan juga berkurang cukup banyak dari yang semestinya. Misal, jika harga saham adalah 10.000, untuk mendapat 100 lembar saham kamu butuh uang 1 juta. Tapi jika harga turun menjadi 8.000, kamu hanya perlu uang 800.000 untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang sama. Dengan kata lain, yang mau saya sampaikan adalah ketika harga saham jadi lebih murah, itu kesempatan bagus untuk mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak. Karena ingat, tujuan akhir kamu bukan modalnya, tapi lembar saham. Penurunan harga saham mungkin jadi menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi yang sudah yakin dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya masih baik-baik saja, jika harga turun, itu adalah peluang emas untuk mendapat lembar saham yang lebih banyak. Dengan fokus pada lembar saham, kamu bisa lebih tenang jika melihat harga yang turun, bahkan bisa menjadi senang. Tapi ingat, hal ini dapat kamu lakukan jika memang kinerja perusahaan masih baik-baik saja. Mereka rutin bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, dan manajemen serta owner perusahaan punya track record yang bagus. Karena metode ini sebenarnya punya risiko, apabila di masa depan perusahaan tidak bagi dividen, atau jumlah dividennya berkurang signifikan. Jadi, kamu bisa saja rugi double karena kena capital loss dan kehilangan potensi memperoleh dividen. Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah reinvest dividen. Dividen yang kamu terima bisa dibelikan saham lagi agar jumlah lembar saham semakin banyak. Metode ini sering dikenal dengan istilah compounding atau bunga berbunga. Tujuannya adalah dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh baik dari capital gain dan dividen untuk menambah lembar saham. Diharapkan dengan metode reinvest ini, modal yang dikeluarkan dari kantong pribadi jadi lebih sedikit, karena terbantu dengan dividen yang dibelikan saham lagi. Mari simak contoh ini. Jika kamu beli saham dengan harga 1.000 yang membagi dividen 100 per lembar, dividen yieldnya adalah 10%. Dengan modal 100 juta, kamu bisa dapat 100.000 lembar. Atau dengan kata lain, kamu terima dividen 10 juta per tahun. Nah, uang 100 juta itu bisa kamu belikan saham lagi dan dapat ekstra 10.000 lembar saham. Artinya, kamu tidak perlu keluarkan uang lebih karena 10.000 lembar saham itu bisa kamu beli dengan dividen. Jadi pada tahun depan kamu akan terima dividen dari 110.000 lembar saham, di mana 100.000 lembar berasal dari uang pribadi dan 10.000 lembar berasal dari dividen. Tentu saja jika dividen per share-nya tetap, maka uang yang kamu terima bisa lebih banyak dari 10 juta. Inilah konsep menarik dari compounding dan dividen reinvest, memanfaatkan dividen sebagai penambah modal untuk mencapai lembar saham yang diharapkan di masa depan. Mungkin kamu sudah pernah atau dengar baca metode ini, tapi apakah sudah coba dilakukan? Strategi ketiga yang bisa dimanfaatkan sebagai trik untuk mengoptimalkan modal adalah memanfaatkan kinerja perusahaan. Tahukah kamu bahwa perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu seharusnya bagi dividen yang semakin besar? Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama sahamnya karena mayoritas dari kamu tentu sudah tahu, dan saya juga sudah sempat bahas banyak video di channel ini terkait hal tersebut. Saham yang dulunya hanya bagi dividen 100 per lembar, sekarang sudah bagi dividen 300 per lembar. Dengan kata lain, terjadi kenaikan secara otomatis untuk dividen yang kamu terima. Jika dividen per share naik dari 100 ke 300, berarti jika biasanya kamu terima dividen 10 juta di masa lalu, saat ini kamu bisa terima dividen 30 juta dengan jumlah uang yang sama. Inilah kehebatan dari dividen investing yang jarang disadari banyak orang. Sebagai informasi, saya sudah pernah bahas topik ini dengan lebih detail di ebook Strategi Nabung Saham. Di sana ada contoh kasus nyata yang bisa jadi bahan pembelajaran. Ebook itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu dan saham yang dijadikan contoh, dividennya sudah naik cukup besar. Tidak hanya itu, secara capital gain juga harganya sudah terbang dan memberikan keuntungan yang besar kepada pemegang saham, baik dari capital gain maupun dividen. Itu hanya salah satu contoh saja, dan saham yang dibahas memang bukan rekomendasi.
tapi kamu bisa jadikan bahan pembelajaran. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, silahkan lakukan pembelian ebook pada nomor WA di akhir video. Sebagai informasi, saya punya satu topik menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat. Pada video ini saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil. Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke judul video. Menurut saya pribadi, untuk menjadi dividen investor yang nyaman, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini bisa jadi panduan bagi kamu yang ingin mencapai dividen for living, sehingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup hanya dari dividen saham. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Oh iya, sebagai informasi, pada video ini saya akan gunakan contoh saham BMRI dengan harga 7.000 sebagai simulasi. Kamu bisa gunakan saham lain dalam perhitungan, sesuai dengan ketertarikan kamu masing-masing. Selain itu, saya sengaja menggunakan harga 7.000 agar perhitungan jadi lebih realistis. Mengingat saat video ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2024, harga BMRI masih di bawah 7.000, sehingga seharusnya angka tersebut cukup masuk akal untuk digunakan. Tahap pertama, menerima dividen sebesar 1 juta. Untuk mencapai dividen for living, menurut saya, kamu harus melewati satu langkah kecil pada tahap 1, yaitu menerima dividen minimal 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Angka 1 juta ini terkesan kecil bagi sebagian orang. Tapi apabila kamu sudah menerima dividen jutaan dari saham, berarti nominal uang yang kamu alokasikan untuk membeli saham sudah tidak main-main. Artinya, dividen 1 juta sebenarnya merupakan salah satu bukti
bahwa kamu menggunakan uang yang serius di pasar saham. Nah, apabila kita menggunakan contoh BMRI dengan dividen per share 353, berarti kamu butuh sekitar 2.825 lembar saham untuk memperoleh dividen 1 juta dari saham ini. Dengan kata lain, apabila menggunakan harga saham 7.000, kamu harus mengalokasikan uang sekitar 19 juta,7 untuk membeli saham BMRI. Tentu saja jumlah uang yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung saham apa yang dibeli. Bisa saja lebih besar dari 19,7 juta, tapi bisa juga lebih kecil. Tahap 2, menerima dividen sebesar pendapatan 1 bulan. Setelah melewati tahap 1, tahap berikutnya dari dividen investor adalah berusaha memperoleh dividen sebesar pendapatan 1 bulannya, entah itu dari gaji ataupun bisnis. Pada contoh ini kita asumsikan saja pendapatan 1 bulan adalah 5 juta. Itu artinya dengan kondisi dividen per share yang sama, kamu harus punya 14.126 lembar saham untuk mendapatkan dividen 5 juta rupiah. Dengan kata lain, butuh uang 98,8 juta untuk membeli saham ini pada harga 7.000 rupiah. Nah, di sini rasanya sudah mulai menantangkan. Dari yang awalnya kamu fokus mengejar dividen 1 juta, sekarang kamu harus berusaha memperoleh dividen minimal 1 kali dari pendapatan bulanan. Apabila kamu sudah ada di tahap 2 ini, berarti sebenarnya kamu sudah mencapai 1/12 dari dividen for living. Karena kamu hanya perlu bekerja 11 bulan dalam 1 tahun. Itu disebabkan karena 1 bulannya sudah menerima penghasilan dari dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan. Tahap 3, menerima dividen setara pendapatan 1 tahun. Tahap 3 ini lebih menantang dibanding 2 tahap sebelumnya, karena kamu harus mengejar dividen sejumlah pendapatan 1 tahun yang kamu miliki. Jika jarak antara tahap 1 dan 2 tidak terlalu jauh untuk dicapai, jarak tahap 2 ke tahap 3 mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena target yang ingin dicapai menjadi lebih besar. Dari yang awalnya hanya menginvestasikan 19,7 juta, kamu ditantang untuk menghasilkan 98,8 juta untuk dibelikan saham. Nah, untuk tahap 2 ke tahap 3, dari 98,8 juta, kamu ditantang untuk menginvestasikan uang sebanyak 1,18 miliar rupiah di tahap 3 ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika pendapatan 1 bulan adalah 5 juta, berarti pada tahap 3 ini, kamu punya target untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta. Artinya kamu butuh 169.000 lembar saham untuk memperoleh dividen sejumlah itu. Dengan harga saham 7.000, kamu butuh dana sekitar 1,1 miliar. Angka yang sudah cukup besar kan? Pada tahap 3 ini, kamu memang perlu ekstra kerja dan usaha untuk mencapainya. Bayangkan saja, jika awalnya kamu hanya perlu menyediakan uang 98 juta untuk memperoleh dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan, pada tahap ini, kamu butuh uang 1,1 miliar untuk memperoleh dividen pendapatan 1 tahun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan total investasi sekitar 10 kali lipat dari tahap 2. Tahap 3 ini memang berat untuk dicapai, tapi apabila kamu sudah bisa mencapainya, tentu rasanya jadi sangat menggembirakan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika kamu sudah menerima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun setiap tahun. Artinya tanpa kamu kerja, sebenarnya kamu sudah bisa hidup dengan layak. Karena ada perusahaan yang kerja untuk kamu dan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi, apakah jika sudah berada pada tahap 3 ini sudah bisa dikatakan sebagai dividen for living? Menurut saya belum, karena ada tahap 4 yang harus kamu pertimbangkan. Tahap 4, menerima dividen 2 kali dari pendapatan 1 tahun. Menurut saya, dividen for living baru bisa dicapai jika kamu sudah berada pada tahap 4. Memang sih di tahap 3, kamu sudah terima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun. Tapi ingat, pada tahap 3 dividen yang diterima masih setara dan belum lebih. Artinya kamu masih butuh sejumlah dana agar bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman tanpa mengganggu cash flow rutin yang diterima dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika sebelumnya kamu terima dividen 60 juta untuk biaya hidup setahun, pada tahap 4 ini, kamu punya target untuk menerima dividen 120 juta, di mana 60 juta digunakan untuk biaya hidup dan 60 juta digunakan untuk menikmati hidup. Meski terlihat sangat indah, tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai tahap 4 ini dibutuhkan waktu yang panjang dan banyak usaha yang harus dilakukan. Jika pada tahap 3 kamu butuh saham mandiri sebanyak 169.000 lembar, pada tahap ini, kamu butuh 339.000 lembar. Dengan kata lain,
Jika sebelumnya harus menginvestasikan uang 1,1 miliar, pada tahap 4 ini, kamu harus menginvestasikan 2,3 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mayoritas dari kita mungkin belum punya uang yang jika diinvestasikan bisa memberikan dividen setara dengan 2 kali pendapatan 1 tahun. Inilah tantangan dari dividen investor. Metode ini sederhana, tapi butuh perjuangan untuk mencapai dividen for living. Karena banyak usaha yang harus dilakukan dan butuh kesabaran serta waktu yang panjang untuk mencapainya. Untuk mencapai tahap 4 dari dividen investing memang bukanlah hal yang mudah. Tapi kamu bisa memanfaatkan 2 hal yang menjadi kekuatan utama dari dividen investor untuk mencapainya, yaitu reinvest dividen dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Pertama, pastikan dividen yang kamu terima direinvestasikan lagi agar lembar saham yang kamu miliki semakin banyak. Saat masih dalam proses mengumpulkan lembar saham, kamu jangan dulu menggunakan dividen yang diterima, tapi alokasikan untuk beli saham lagi. Dengan begitu, lembar saham kamu akan bertambah dengan lebih cepat karena berasal dari dana top up dan dividen yang direinvestasikan. Kedua, kamu bisa memanfaatkan kinerja perusahaan yang terus tumbuh agar dividen di masa depan jadi semakin besar. Logikanya sederhana. Apabila laba perusahaan terus tumbuh, berarti seharusnya dividen juga terus tumbuh. Jika saat ini dividen 353 per lembar, apabila laba perusahaan tumbuh 100%, berarti dividen bisa naik menjadi 707 per lembar. Dengan kata lain, apabila sebelumnya kamu harus kumpulkan lembar saham sebanyak 339.000 lembar, di masa depan seharusnya kamu hanya butuh kumpulkan setengah dari jumlah tersebut, apabila mengharapkan laba bisa naik 100%. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Tabel di atas adalah kondisi saat ini, dan tabel di bawah adalah kondisi yang diharapkan di masa depan. Jika pada kondisi saat ini kamu butuh dana 2,3 miliar untuk mencapai dividen for living di tahap 4, di masa depan, kamu punya harapan untuk mencapai dividen yang sama dengan uang 1,1 miliar saja. Dengan kata lain, tahap 3 saat ini menjadi tahap 4 di masa depan, apabila dividen perusahaan bisa naik 100%. Nah, artinya, kamu berharap di masa depan perusahaan bisa melipat gandakan labanya agar dividen bisa double. Simulasi yang dibuat tentu tidak akan sama dengan realita yang terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dividen dari tahun ke tahun. Selain itu, harga saham perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh biasanya tidak konstan dan cenderung akan tumbuh juga. Apabila hal itu terjadi, tentu akan berpengaruh pada jumlah uang yang harus diinvestasikan. Meski ada beberapa kelemahan, tapi setidaknya metode ini bisa jadi solusi bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin menikmati hasil investasi di saham tanpa harus melihat harga yang naik dan turun setiap hari. Sebagai informasi, saya sudah membahas lebih detail tentang konsep dan step dividen investing pada e-book Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Apabila tertarik membelinya, silahkan chat WA pada nomor di akhir. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.